Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, perkenalkan diri dulu, saya Ani Hasanaswari. Hari ini kita akan sharing tentang memelihara loyalitas muzaki atau donatur. Nah, sebelumnya Bapak Ibu di sini sudah biasa ya sebagai staff advisor memanage donatur. Ada banyak donatur ya. Tapi pernah nggak? Atau barangkali mungkin agak sering begitu donatur berdonasi ke kita nih yang biasanya seminggu sekali, sebulan sekali, tiba-tiba hilang. Ya, betul. Sampai 3 bulan nggak donasi juga. Gimana tuh? Yang di pikiran kita itu apa? Jangan-jangan udah pindah ke lembaga lain, atau donaturnya sedang punya uang, ya lagi kesulitan, atau mungkin buat bayar anak ke sekolah, bisa jadi kayak gitu kan ya? Oke, baik. Nah, sebelum kita mulai, ya, oh iya, kita sepakati dulu dong. HP sudah di silent. Nanti jamnya makan ada jamnya nanti ya. Kemudian jika terjadi sesuatu nggak usah khawatir. Di sini ada tersedia tangga darurat, ada tersedia apa jika terjadi kebakaran. Aman. Baik. Nah, jadi kita akan tahu bahwa tujuan kita belajar di sini adalah yang pertama untuk mindset, mengubah mindset kita sebagai staff advising di sini. Donatur itu apa sih? Ya. Nah, kemudian kita dapat menganalisis dan mengidentifikasi juga mensegmentasi donatur itu apa saja, hingga akhirnya kita bisa menentukan aksi kita, apa yang akan kita lakukan agar donatur itu loyal terhadap lembaga kita. Nah, sejauh mana Bapak Ibu biasanya memanage donatur, memelihara loyalitas donatur? Mari kita isi dulu practice-nya ya, untuk kita masing-masing mengetahui sejauh mana Bapak Ibu selama ini memanage donaturnya. Karena nggak sama biasanya setiap orang caranya ya. Baik, sudah selesai? Ya, selesai. Terima kasih ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat sesudah latihan dan sebelum latihan, bagaimana Bapak Ibu memahami apa yang saya sampaikan. Nah, ini tadi. Apakah donatur yang berhenti berdonasi di lembaga kita itu karena sudah kehabisan uang, atau karena kitanya yang berhenti menyapa donaturnya, atau bisa jadi kita seringnya menyapa donaturnya? Gitu ya. Ada yang merasa seperti itu kan? Seminggu bisa 3 kali, apa ada yang setiap hari juga donaturnya disapa? Enggak juga sih ya. Baik. Nah, kita perlu memahami dulu anatomi loyalitas muzaki atau donatur. Di sini soal kepercayaan adalah yang nomor utama. Semua donatur rata-rata berdonasi ke suatu lembaga karena sudah percaya dulu. Nah, dari kepercayaan ini donatur akan mengalami, mungkin ada secara spiritual, merasa setelah berdonasi di lembaga ini hatinya jadi damai. Kemudian ada juga pengalamannya semakin bertambah rezekinya, semakin maju dagangannya. Ada seperti itu ya? Atau merasa damai hatinya setelah berdonasi. Nah, dari sini akan timbul hubungan yang baik antara fundraiser Bapak Ibu dengan donatur. Kemudian begitu kita sampaikan dampak kepada donatur, donatur akan lebih merasa terlibat lagi di dalam lembaga ini. Terhadap program-program lembaga ini, donatur akan merasa menjadi bagian
dari lembaga ini, maka kemudian akan tumbuhlah loyalitas dalam diri donatur tersebut. Ya. Jadi bukan karena sekedar mau berdonasi berulang kali itu disebut loyalitas, nggak seperti itu juga sih. Karena loyalitas itu kan nggak selalu harus setiap pekan, setiap bulan, nggak juga. Ada donatur muzaki yang berdonasi setahun sekali, itu juga loyal karena memang keinginannya hanya pada saat Ramadan saja misalnya, atau pada saat kurban aja, itu donatur loyal juga. Donatur loyal yang khusus kurban atau khusus program Ramadan, gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut ya, baik. Ini nih yang paling penting, ya. Biasanya Bapak Ibu data donaturnya itu isinya apa aja sih? Apakah cuma nama, kemudian nomor HP, ini saja atau ada yang lain? Ini aja. Baik. Ini sangat dasar sekali. Ada yang lebih penting lagi dari ini. Selain email, alamat, ya, ada yang namanya perlu kita ketahui. Ya, minat donatur itu apa? Karena semua orang kan tidak sama minatnya. Ada yang senangnya santunan dari majalah, ada yang senangnya untuk kemanusiaan, ada yang senangnya untuk Palestina misalnya, seperti waktu itu ada hanya Palestina aja dikasih program lain nggak mau. Ada juga yang senangnya wakaf aja, wakaf produktif atau wakaf Quran atau wakaf sumur. Donasi lain nggak mau, maunya itu aja. Ada juga yang senangnya zakat aja, yang lainnya enggak. Zakat aja sebulan sekali ngasih. Ada ya, ada. Nah itu adalah minat donatur. Kemudian selain itu dari sini kita bisa melihat segmentasi donaturnya itu seperti apa. Ada donatur yang hanya sekali-kali aja berdonasi, itu dinamakan donatur pasif. Ada donatur yang baru sekali aja berdonasi, itu namanya donatur baru. Ada juga donatur yang memang setiap pekan berdonasi tanpa melihat program apapun juga, nggak peduli programnya apa, tapi karena memang sudah kebiasaannya berdonasi, apapun juga yang Bapak Ibu sampaikan kepada beliau itu tetap aja mengeluarkan donasi, ya. Itu namanya donatur. Nah, kemudian agar donatur itu menjadi loyal, apa sih sebenarnya harus kita lakukan? Ya, ini ada formula memelihara hubungan yang personal dengan donatur. Formula 70-20-10. Apa sih disebut 70-20-10? Nah, di sini kita bisa melihat 70%-nya untuk membina hubungan baik dengan donatur itu adalah dari konten yang kita berikan ke donatur, ya. Isinya apresiasi kepada donatur. Terima kasih Bapak Sevi misalnya sudah berdonasi, itu apresiasi. Kemudian edukasi tentang zakat, misalnya zakat mal itu seperti apa. Kemudian cerita dampak. Nah ini yang paling penting, cerita dampak, ya. Dan ada lagi namanya 20% engagement. Engagement itu adalah jadi merasa dekat. Donatur dengan lembaga itu merasa dekat. Undangan event, dan hari di lembaga ini juga ada event maulid, donatur diundang, senang banget kan sampai sekarang. Nah, itu ada salah satu donatur tetap berdonasi terus menerus karena tidak merasa menjadi bagian dari lembaga ini. Begitu diundang, hadir, senang, ngasih testimoni juga, tidak protes. Donatur seperti itu, walaupun kecil donasinya, tapi terus menerus, ya. Dan 10% fundraising, 10% aja kita hard selling ke donaturnya. Menawarkan donasi itu cukup 10% aja.
yang misalnya dalam sebulan kita biasanya nih Bapak Ibu menghubungi donaturnya sepekan 2 kali, berarti sebulan ada 8 kali. Nah, dari 8 kali itu cukup sekali aja di akhir bulan loh ternyata. Cukup sekali di akhir bulan atau di awal bulan mengajak donasi. Lainnya engagement sama relationship. Itu kalau mau hubungan dengan donaturnya itu langgeng. Nah, kita perhatikan di sini. Jika kita kirim konten kepada donatur isinya seperti ini, Bapak Ibu mohon bantu donasi untuk anak yatim, masih kurang 50.000 lagi misalnya. Itu kedengarannya kan seperti transaksional aja, hanya kita donasi aja kita menghubungi donatur, begitu ya. Tapi coba kita ingat dulu. Pak Res, alhamdulillah anak Dina kembali mendapat manfaat berkat dukungan Bapak sebelumnya. Rizky sudah dapat sepatu yang awalnya sepatunya rusak. Enak kan? Perhatikan di sini, ini hanya disebutkan Bapak Ibu, sementara di sini disebutkan Pak Res. Ini juga terlihat ada personalisasi di sini. Kalau ini umum, tapi di sini setelah disebut namanya, donatur akan merasa di hatinya, oh lembaga ini minat saya, menghormati saya, gitu kan? Baik. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup, lanjut? Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, setelah tadi kita panjang lebar cerita tentang bagaimana caranya memelihara loyalitas donatur atau muzaki, kita dapat menarik kesimpulan bahwa muzaki atau donatur itu bukan mesin ATM yang setiap saat kita membutuhkan dana untuk santunan kita tinggal tarik. Tidak seperti itu. Ya. Muzaki atau donatur adalah mitra kebaikan dari suatu lembaga. Kesimpulannya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya untuk memahami sejauh mana Bapak Ibu memahami apa yang akan saya sampaikan bagian ini, silakan diisi kembali prosesnya. Bukan protes ya, protes, tes setelah pelatihan. Ya, saya isi. Setelah kami proses ini, nanti akan ada form lagi, form feedback untuk menilai sejauh mana apa yang sudah saya sampaikan. Nanti setelah di akhir sesi ini akan dikirimkan. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu semua dalam pelatihan pagi ini. Selanjutnya, baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri sesi pelatihan ini, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ya, bahwa loyalitas itu tidak diminta, tetapi loyalitas itu ditumbuhkan. Dan donasi tidak serta-merta menjadikan seseorang itu menjadi donatur. Apalagi donatur yang loyal, muzaki yang loyal, tidak. Yang lebih penting lagi, untuk menjadi donatur yang loyal, untuk menjadikan donatur itu loyal, dan bagaimana kita dapat memelihara loyalitas donatur dan muzaki adalah memberikan kepercayaan, kemudian memberikan pengalaman yang menyentuh hatinya, dan secara rutin memberikan laporan dampak. Maka otomatis nanti donatur akan merasa terikat dengan kita dan menjadi loyal. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa yang sampai ada yang ketinggalan setelah meninggalkan